Mereka ini orang yang egois. Katanya labelnya agama, egois. Kenapa egois? Tidak peduli dengan kemacetan, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ini yang membuat saya gedek sebetulnya. Dan akhirnya mereka terpencar-pencar tidak karuan. Ada yang dilaksanakan di Bekasi hanya berapa gelintir orang, ada yang pulang ke Ciamis. Jadi kesimpulannya pesertanya kocar-kacir. Nah, panitianya apa? Panitianya sekarang dikejar-kejar Tuhan. Kegiatan semacam itu, kegiatan yang melanggar peraturan besar negara ini dibiarkan dan diberikan izin. Ini yang saya kira Pak Jokowi maksudkan sebagai sebuah langkah biasa, seolah-olah negara sedang tidak dalam kondisi krisis. Dan ketidakwajaran yang kedua adalah adanya pembiaran bendera-bendera dari ormas terlarang dikibarkan. Mestinya dalam kondisi luar biasa, dalam kondisi krisis COVID-19, tidak ada satupun ada gerakan-gerakan massa sebesar itu diizinkan di ibu kota Jakarta. Aksi reuni 212 tidak politis, bikin pengen muntah aja dengarnya. 212 adalah nama cocok logi yang kian hari kian gencar di blow up, bermula dari aksi demo nomor togel yang terkesan kampungan dan bodoh 411 dan dilanjutkan dengan 212, maka kini nomor cocok logi itu masih terus dipertahankan. Terus terang aksi 212 ini bikin mual dan kepengen muntah sih. Banyak pihak yang mengatakan bahwa aksi reuni 212 atau apapun namanya ini sangatlah bermuatan politik. Dan saya pasti 1.000.000% mengaminkan pernyataan itu. Kalau tidak bertujuan politisi, lalu apa? Anak SD saja pasti tahu bahwa aksi ini politis banget. Titik enggak pakai koma, politis tis-tis. Apalagi mencermati pidato kakek tua pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais dalam gelaran Kongres Nasional Alumni 212. Banyak. Baunya sudah tercium. Santer kok ibarat sehabis minum jamu blekok penolak pikum. Simak saja isi pidatonya yang bikin mual itu sangat terkesan hendak memecah belah. Amin Rais dalam pidatonya berulang kali menyindir pemerintah Presiden Joko Widodo dan mengagungkan perjuangan gerakan aksi bela Islam pada 2 Desember 2016 lalu yang pada saat itu gencar serta penuh semangat, membara menuntut serta penuh semangat dan membara menuntut proses hukum terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok karena dianggap menistakan agama Islam. Padahal dianggap menista belum tentu menista, dianggap kafir belum tentu kafir, dianggap PKI belum tentu PKI. Itu kan anggapan kalian saja tong, tapi ya sudahlah. Lantas kenapa pula kakek ini nyindir-nyindir pemerintahan Jokowi? Macam betul aja kayak gitu? Apa dia lupa bahwa bisa jadi dari sejak dia lahir sampai detik ini belum ada satupun keberhasilan dan kebaikan apapun yang telah dia perbuat untuk negeri ini. Layaknya tong kosong yang nyaring bunyinya. Lebih nyaring dari kentutnya babon. Dia menegur Presiden Jokowi untuk tidak menjual murah aset negara serta menyindir para pendukung Jokowi yang selama ini dikenal dengan sebutan kecebong. Padahal dia itu saya amat yakin sama sekali nggak ngerti apa yang dia omongin. Jual aset nenek lu. Saya maunya jawab kayak gitu langsung di depan hidungnya. Kita ini hanya ditantang oleh cebong-cebong itu sudah biasa. Jangan takut, jangan sampai mereka meremehkan kemampuan berpikir kita. Kita nggak gampang dikibulin. Kita lebih cerdas. Demikian katanya penuh semangat. Saya ngakak, hampir terkencing-kencing membaca kalimat pemujaan dan pemuliaan diri seperti itu. Sekali lagi ingin saya ingatkan, kebenaran ini merasa pintar itu belum tentu emang pintar. Merasa cerdas belum tentu sudah cerdas. Merasa punya kemampuan berpikir belum tentu emang bisa mikir gitu loh. Jadi kalimat absurd itu bagi saya hanyalah seenggok kalimat
demi menyenangkan diri sendiri, pemujaan diri berlebihan. Buktinya kalau merasa diri pintar, bisa mikir dan cerdas, kenapa bergabung di kelompok 212 yang kurang kerjaan itu? Hehehe. Kritik terhadap pemerintah sangatlah wajar dan sah-sah saja, namun harus dilakukan secara tepat dan sesuai konteks, tepatnya bukan di lapangan Monas atau di pinggir-pinggir jalan. Bukan juga dengan memakai sarana peruntungan 212 berkedok reuni atau apapun, ada jalur yang tepat dan koridor yang benar, bukan secara serampangan. Apa yang diucapkan Amin dalam pidato kemarin tidak tepat, sangat tidak tepat, dan justru dapat memecah belah umat. Mestinya ia lebih mengutamakan bagaimana cara menyatukan umat demi menjadikan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih menerima dan saling menghormati, bukan sebaliknya. Kongres Alumni 212 juga terasa miskin makna. Untuk apa lagi sih acara seperti itu? Mau mencari momentum buat 2019? Ah, kampungan sih kalau saya bilang. Acara ini bahkan terus-terusan membawa embel-embel 411 dan 212. Ini berbahaya, dapat mempertajam perbedaan dan pendikotomian. Pendikotomian mesti hati-hati. 411 dan 212 itu sebetulnya sudah selesai. Lalu untuk apa lagi mau kumpulkan umat dengan membawa-bawa nama 411 atau 212? Tentu ada undang dibalik, tentu ada udang dibalik tempurung dong ya. Gerakan 212 nampaknya lambat laun akan menjelma menjadi semacam sebuah identitas keislaman. Gaya baru Nahdlatul, sakit enggak tuh? Jangan-jangan yang di luar kelompok atau golongan 212 bakalan dikafir-kafirkan. Terbayang gak kalian kalau itu semua terjadi? Maka betapa menyedihkan kehidupan di negeri ini. Dalam pidato bersejarah Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatakan, marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara kita kalah ketuhanan yang kebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Ini masih amat relawan untuk kita pahami. Hari ini betapa ringkilnya persatuan kita sehingga dia harus dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Oleh karena itu, hanya dengan itu Indonesia akan tetap utuh. Ketua Panitia Reuni Alumni 212 Bernard Abdul Jabbar sebelumnya sempat menyatakan, meski dihadiri berbagai tokoh politik, acara Reuni Alumni 212 tak terkait konsolidasi politik. Halah, gaya lutong macam betul aja. Ada yang menilai bahwa target gerakan atau kelompok 212 ini adalah menguasai ruang publik untuk menaikkan daya tawar politik mereka. Ini tentu berimplikasi sangat politis baik kepada para pemburu kekuasaan ataupun terhadap kelompok politik yang sedang memerintah saat ini. Kelak mungkin diharapkan 212 bisa memiliki posisi tawar yang tinggi. Saya curiga gerakan ini akan terus dikapitalisasi sedemikian rupa. Gerakan 212 menggunakan instrumen agama Islam sebagai teman, ini tentu bahaya. Oleh karena itu, bisa saja perlahan-perlahan rasionalitas umat akan menghilang. Itulah sebabnya gerakan atau embel-embel apapun yang berbau 212 bikin saya mau muntah saja. Perut mual mules meskipun tak sampai kembung. Anehnya ada simbol 212 yang bikin saya segar, yaitu tatkala membaca buku Silat Wiro Sableng, Kapak Maut Naga Genih 212 cuman itu tok, lain tidak, hahaha. Saya berharap besok ketika aksi 212 kembali digelar, saya benar-benar tidak muntah. Sebetulnya mau saya paksakan untuk tetap muntah saja, tetapi mendadak teringat sebuah kalimat pendek yang tertulis dalam Dhammapada. Dhammapada yaitu kebencian tidak bisa dipadamkan dengan kebencian, kebencian hanya akan padam dengan siraman cinta. Entahlah, begitulah kira-kira.